Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 686, Pohon Dewa Darah Giok. Pengaturan yang dilakukan oleh pihak kapal kehampaan membuat semua penumpang hanya bisa pasrah. Bahkan mereka yang memegang tiket emas dan perak tetap diam, sepenuhnya menyadari kekuatan besar di balik kapal tersebut. Dengan menyegel semua cincin penyimpanan dan menggantinya dengan cincin khusus, metode ini sungguh kejam tetapi efektif. Pria berjubah ungu tidak memberikan banyak penjelasan tambahan. Dengan satu gerakan tangannya, perisai pertahanan kapal terbuka perlahan, dan para kultivator yang telah menunggu dengan tidak sabar segera melesat keluar menggunakan teknik terbang mereka. Meskipun sepertiga dari hasil mereka harus diserahkan kepada pihak kapal, kekayaan sebuah planet primitif yang belum dijelajahi tidak ternilai. Jika mereka dapat kembali hidup-hidup, hasilnya pasti akan sepadan. Bagaimanapun, mereka telah menghabiskan seluruh tabungan untuk melakukan perjalanan ke 3000 dunia besar, dengan harapan mendapatkan lingkungan yang lebih baik, sumber daya yang lebih kaya, dan peluang untuk mencapai kekuatan yang lebih besar. Semua itu mungkin ditemukan di planet primitif. Namun tanpa disangka-sangka, tiba-tiba, ada seseorang yang berteriak, "Lihat ke sana." Luo Xiu mengikuti arah suara dan melihat di kejauhan ada sebuah kapal kehampaan besar lainnya yang mendekat. Kapal itu tampaknya juga menemukan planet primitif yang bergerak cepat ini. Itu Wanfa 6, seseorang mengenali kapal tersebut. Wanfa 6 adalah kapal kehampaan dari dunia Wanfa, dengan angka 6 menunjukkan urutan kapalnya. Sama seperti kapal yang ditumpangi Luo Xiu, Tianlu 3, kapal ini adalah salah satu dari banyak kapal yang melayani perjalanan antar dunia besar. Kedua kapal kehampaan itu saling berkomunikasi, dan tak lama kemudian, perisai pertahanan Wanfa 6 juga terbuka, memungkinkan banyak kultivator keluar dengan bersemangat. Gabungan penumpang dari kedua kapal itu mencapai puluhan ribu orang. Namun, saat mereka mendekati planet primitif, jumlah mereka terasa tidak signifikan dibandingkan dengan ukuran besar planet tersebut. Roar, di sekitar orbit planet primitif, binatang buas yang kuat juga berkeliaran. Sekelompok ikan pedang terbang keluar dengan jumlah besar. Luo Xiu mengenali mereka. Ia pernah menemui makhluk ini di ruang angkasa dekat dunia sentian, dan saat itu ia hanya bisa melarikan diri. Bahkan seorang ahli dewa kaisar yang terluka pun tidak berani menghadapi kawanan ikan ini secara langsung. Ikan-ikan tersebut bergerak dengan kecepatan luar biasa, tubuh mereka menjadi seperti pedang terbang yang menghasilkan suara mencicit tajam saat menyerang. Dalam sekejap, kawanan ikan terbang ini bertabrakan dengan para kultivator manusia. Cahaya dari serangan ilahi, senjata, dan kemampuan mereka bercampur dengan kilauan tubuh ikan, menciptakan pemandangan yang berkilau seperti kembang api di ruang angkasa. Tiba-tiba, dari sebuah asteroid besar di dekat planet itu, muncul sebuah makhluk besar. Ternyata asteroid itu adalah tubuh monster pemakan bintang, salah satu binatang paling mematikan di ruang angkasa. Makhluk ini berbentuk bulat dengan tubuh dipenuhi tentakel panjang, masing-masing sepanjang ribuan kilometer. Di tengah tubuhnya terdapat mulut besar yang dipenuhi gigi-gigi tajam sebesar gunung. Betapa mengerikan binatang ini, adalah pikiran pertama yang muncul di benak setiap orang. Tanpa melihat tubuh raksasa dan bentuknya yang menakutkan, aura kuno yang dipancarkan makhluk ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia adalah predator puncak di ruang angkasa. Luo Xiu, yang berdiri dengan tenang, merasa binatang purba pelahap dewa di pundaknya tegang seperti menghadapi musuh besar. Jika bukan karena Luo Xiu menenangkannya, binatang itu mungkin sudah berubah ke bentuk aslinya. Itu adalah monster pemakan bintang, peringkat ketiga dalam daftar binatang purba di ruang angkasa. Terdengar suara penuh tawa dari kapal Wanfa 6. Peringkat binatang purba. Luo Xiu mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar istilah itu. Ning Hanyu, dengan penuh semangat, menjelaskan, "Kakak Luo Xiu, kau tidak tahu. Konon, saat alam semesta baru lahir dan peradaban bela diri belum berkembang, binatang purba adalah penguasa ruang angkasa. Setiap makhluk ini memiliki tubuh yang sangat besar dan membutuhkan sumber daya yang luar biasa untuk bertumbuh. Karena itu, bahkan alam semesta yang luas pun tidak mampu mendukung keberadaan mereka. Selain itu, saat peradaban manusia mulai berkembang, para ahli bela diri mulai memburu binatang-binatang ini untuk mendapatkan material dan kekuatan darah mereka. Karena itu, ribuan miliar tahun yang lalu, binatang purba ini hampir sepenuhnya punah." Mata Luo Xiu melebar. Informasi ini terasa seperti hal baru baginya, tetapi Ning Hanyu tampaknya tahu banyak. Bagaimana dengan peringkat binatang purba? Luo Xiu memotong ceritanya, karena ia sudah mengetahui sebagian sejarah ini. Meski sebagian besar binatang purba telah punah, beberapa masih memiliki garis keturunan yang tersisa, meskipun sangat sedikit.
Daftar peringkat binatang purba dibuat oleh orang-orang yang tertarik pada mereka, mencatat 10 jenis binatang purba paling kuat yang pernah ada, jelas Ning Hanyu. Di peringkat berapa binatang purba pelahap dewa? Tanya Luo Xiu penasaran. Melihat betapa kuatnya monster pemakan bintang yang menempati peringkat ketiga, Luo Xiu berpikir bahwa monster pelahap dewa mungkin berada di peringkat yang lebih rendah, tetapi setidaknya masuk dalam daftar 10 besar. Kakak Luo Xiu, maksudmu binatang purba yang bisa tumbuh dengan memakan inti ilahi? Ning Hanyu tersenyum kecil. Monster pelahap dewa sebenarnya menduduki peringkat pertama. Secara teori, mereka dapat terus berevolusi tanpa batas. Namun, pertumbuhannya sangat sulit karena membutuhkan jumlah inti ilahi yang luar biasa banyak. Semakin kuat mereka, semakin sulit menemukan inti ilahi untuk dikonsumsi. Peringkat pertama, Luo Xiu terkejut. Ia tidak pernah menganggap monster pelahap dewa sebagai makhluk yang sangat kuat. Namun, jika dipikirkan lebih dalam, monster pelahap dewa memiliki kemampuan khusus untuk menetralkan kekuatan hukum yang digunakan oleh para kultivator. Kekuatan mereka setara dengan manusia yang mendominasi di tingkat yang sama. Artinya, di antara kultivator manusia, hanya mereka yang hampir tak terkalahkan di tingkat yang sama yang bisa menghadapi monster pelahap dewa secara langsung. Alasan mengapa Luo Xiu tidak merasa binatang ini sangat kuat adalah karena kekuatannya sendiri terlalu besar. Dengan standar pribadinya, potensi monster pelahap dewa tidak terlihat mengesankan. Jika monster pelahap dewa mencapai tingkat dewa kaisar, bahkan pada level awal, mereka akan dengan mudah menghancurkan dunia bawah, melahap semua ahli dewa kaisar di dunia sentian dan dunia kunlun. Meski memiliki kekuatan besar dan potensi tak terbatas, pertumbuhan mereka dibatasi oleh kecepatan evolusi yang lambat. Contohnya, monster pelahap dewa milik Luo Xiu baru berhasil menembus tingkat dewa raja setelah memakan banyak inti ilahi raja dan 1 inti ilahi kaisar. Tiba-tiba, 2 pilar cahaya besar ditembakkan dari 2 kapal kehampaan, membentuk meriam besar yang disebut meriam penghancur kehampaan. Meriam ini adalah senjata yang dibuat oleh kolaborasi para ahli tempa dan ahli formasi. Saat monster pemakan bintang mendekat, ia mengulurkan tentakel panjangnya yang mampu membelit dan menghancurkan kapal kehampaan. Berbeda dengan monster pelahap dewa milik Luo Xiu, monster pemakan bintang ini adalah makhluk yang telah ada selama miliaran tahun. Dengan ukuran dan kekuatan yang jauh melampaui tingkat dewa kaisar, pertempuran di tingkat ini berada di luar jangkauan Luo Xiu. Ia memutuskan untuk menjauh dan bergabung dengan orang lain untuk melawan kawanan ikan pedang terbang yang menghalangi jalan. Qi Yurong dan Ning Hanyu tetap berada di sisinya. Dengan menggunakan senjata raja tingkat menengah, Luo Xiu dengan mudah membunuh ikan-ikan yang mendekat. Meskipun jumlah kawanan ikan sangat besar, para kultivator manusia memiliki jumlah dan kekuatan yang cukup, termasuk beberapa ahli dewa kaisar. Dalam waktu singkat, kawanan ikan terbang berhasil dikalahkan tanpa banyak korban di pihak manusia. Setelah kawanan ikan terbang dikalahkan, semua orang bergegas menuju planet primitif. Mereka sadar hanya memiliki waktu 3 hari, karena setelah itu kapal kehampaan akan kehabisan energi dan harus pergi. Jika tertinggal, mereka akan terjebak di ruang angkasa tanpa arah untuk kembali. Luo Xiu juga bergerak cepat, mengaktifkan sayap dewa pemecah ruang, yang memadukan hukum kecepatan dan ruang, membuatnya mendarat di planet tersebut hampir bersamaan dengan para ahli dewa kaisar lainnya. Segera setelah mendarat, Luo Xiu mendeteksi sebuah pohon kecil yang memancarkan cahaya merah. Pohon setinggi sekitar 4 kaki ini memiliki daun yang berkilau seperti permata darah, dengan pola misterius di atasnya. Dengan cepat, Luo Xiu dan kedua wanita itu mendekati pohon tersebut. Ketika mereka melihatnya, Ning Hanyu terkejut, membuka mulutnya lebar-lebar. Tuhan, bukankah ini pohon dewa darah giok? Pohon ini bukan hanya bahan untuk alkimia atau menempa senjata, tetapi juga sebuah harta karun. Menurut legenda, daun pohon dewa darah giok memiliki pola sumber alam semesta. Mengamati pola tersebut dapat memicu pencerahan mendalam, suatu kondisi di mana pemahaman seseorang tentang hukum meningkat drastis. Bagi seorang kultivator, pencerahan adalah peluang yang sangat berharga. Satu pencerahan bisa setara dengan 10 tahun pelatihan keras. Jika kondisi ini dapat dialami secara teratur, kemajuan dalam kekuatan dan hukum bela diri akan sangat cepat. Pohon ini juga dikenal sebagai pohon pencerahan, dan kemunculannya pasti akan menarik perhatian bahkan para ahli Dewa Agung, yang akan berjuang untuk memilikinya. Luo Xiu tidak menyangka keberuntungannya sedemikian besar. Baru saja tiba di planet ini, ia langsung menemukan harta karun seperti ini. Namun, saat ia hendak menggali pohon tersebut, cahaya melesat dari kejauhan dengan kecepatan tinggi, mendekatinya dalam sekejap. Bersambung.